Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Hari ini gue mau ngebahas tentang FT Speedster. Ini adalah RC pesawat yang gue bikin sendiri dengan modal yang sangat kecil. Gue mau ngejelasin bagaimana tahap-tahapnya untuk lo bisa membuat pesawat yang sekeren ini. Alat-alat yang lo butuhkan: gunting, lem uhu, cutter, styrofoam, solder, timahnya solder, terus lem tembak. Untuk merakitnya lu membutuhkan waktu sekitar mungkin setengah jam kalau lu pinter dalam menggunakan cutter. Pertama, lo harus download link yang ada di sini. Ini berisi plan-plan dari pesawat ini berupa tile, tinggal print aja. Terus nanti lo sambung-sambung sendiri. Jadi lembaran kertasnya sangat besar. Contohnya seperti ini. Dari kertas HVS biasa, lo print lalu dipotong-potong. Setelah lo potong-potong seperti ini dia styrofoamnya. Lo tinggal taruh di atasnya kayak gini, lo lem dulu sedikit, pelan lo potong menggunakan cutter. Cutternya juga pastikan yang tajam. Enak dengan menggunakan cutter yang kecil ya. Yang ini cutter yang gede. Bekas-bekas potongan gue lumayan kasar. Dengan menggunakan cutter yang lebih kecil, lo akan mendapatkan potongan yang lebih halus. Karena gue harus membuat banyak lekukan, itu yang paling sulit menurut gue. Lebih enak menggunakan cutter yang lebih kecil. Styrofoamnya, gue menggunakan styrofoam dengan ukuran 5 mm yang sebenarnya ini terlalu tebal, tapi ini kuat banget karena ini ada lapisan kertasnya lagi di atasnya. Nah, styrofoam ini lu juga bisa temuin di Gramedia, styrofoam yang dari Gramedia. Tadinya gue juga bikin ini yang versi pertamanya dari dia, tapi udah hancur. Ini kalau kita bisa lihat ketebalannya, yang si Gramedia ini lebih tipis. Di sini adalah ketebalan styrofoam yang disarankan oleh si flight test. Kalau yang ini 5 mm, ini tebal banget. Kalau yang ini kalau nggak salah kayaknya sekitar 4 atau 3 mm. Masalahnya adalah, jadi gini, kalau lu pakai yang 3 mm ini agak mudah untuk patah ya. Waktu itu pesawat ini gue cuma taruh di bagasi mobil aja, keluar gue sampai lapangan, gue keluarin, ekornya tiba-tiba patah. Tapi yang si bocah ini, gue udah jatuh berkali-kali. Gue cuma ganti, yang sobek adalah solatipnya. Ini ada solatip tipis. Ini waktu itu sobek karena yang sayap ini ngebentur ke tanah. Jadi gue tinggal ganti solatipnya doang. Dia kuat banget. Tapi masalahnya adalah dengan lu menggunakan yang ini, kalau kita lihat dari plannya dia, ini ada garis yang lu harus potong tapi nggak boleh putus. Terus nanti lo lipet kayak gini, lo akan lipet seperti ini. Ini tuh karena ketebelan ya, kayak susah gitu, kayak ketika kita lipet gini nyangkut karena dia ketebelan. Artinya apa? Kita harus adjust lagi. Repotnya adalah kita harus adjust sendiri biar bisa ngikutin ketebalannya dia. Tapi kalau lu menggunakan styrofoam yang dari Gramedia ini, ketika diginiin nggak akan masalah walaupun lu udah ngikutin plannya dari dia. Tapi lagi-lagi yang ini gampang patah, yang ini kuat banget. Menurut gua yang ini kuat karena di sini ada lapisan kertasnya. Kalau lu bisa menemukan yang setebal ini dengan ada lapisan kertas ini, itu akan sama kuatnya. Karena ketika yang ini dikopek akan lentur sekali, nggak ada kekuatannya sama sekali. Jadi gue sangat menyarankan cari yang 3 mm tapi ada lapisan kertasnya lagi. Ini ada di atas, ada di bawah. Tapi kalau nggak ada, cari yang 5 mm tapi dengan kertas. Kalau masih nggak ada styrofoam Gramedia, nggak apa-apa kok, sama aja. Salah satu kekurangannya lagi ketika lo menggunakan styrofoam yang 5 mm dengan stiker atas bawah ini, itu bodi pesawatnya lumayan berat. Dia lebih berat daripada pesawat Gramedia. Ini enteng banget, jauh lebih enteng dari dia. Kemudian apa cara nyambunginnya gimana? Kita bisa menggunakan lem tembak. Ini dia lem tembaknya. Ini lem tembak yang kecil gitu. Sama aja, semua lem tembak sama aja. Ini gampang banget dicari di mana-mana. Jangan lupa ini, kalau beli lem tembak jangan lupa beli refillnya karena lo akan sering ganti ini.
Kalau nggak salah untuk ngerjain dia gue menggunakan 2,5 refill, 2,5 yang panjang-panjang itu karetnya. Untuk pengerjaannya kalau bingung ikutin videonya di deskripsi juga linknya, lu bisa nonton di sana. Terus juga kalau ada yang bingung si ijo-ijo ini apa, karton buffalo gitu, pokoknya kayak gini, bentar, ini kayak karton gitu. Lebih tebal daripada kertas HVS biasa ya. Nah ini tinggal dipotong membentuk polanya, terus dilipat aja gitu, ditaruh gitu, ntar dilem. Ini juga sama sebenarnya, cuma gue cat hitam. Gue akan ngebahas komponen-komponen apa yang diperlukan dalam membuat pesawat ini. Yang pertama mungkin dari depan dulu. Oh ya, kita bisa lihat di sini hancur ya, karena gue mendaratnya di rumput, terus kayak gue masih belum ketemu bahan yang bener untuk nempelin motor ini ke si bodi pesawat. Gue menggunakan piring plastik, tapi lihat di sini hancur ya. Ini piring plastiknya tuh, lihat gue udah sampai bikin 2. Bakal jadi yang ketiga lagi nih untuk gantiin yang sekarang, selama gue masih belum ketemu bahan yang bener. Tapi kayaknya gue akan coba pakai kaleng juga. Pertama yang lu butuhin adalah motor ini. Motor ini dengan berukuran 1806. Ini ada 2300 kV. Ini motornya kecil. Powernya memang nggak seberapa, cuma lumayan untuk pesawat segede gini. Ini ngangkat banget. Kemudian oh ya, ini ada koin, ini untuk nyeimbangin supaya dia nggak tail heavy tapi lebih ke nose heavy. Nah gue menggunakan, kalau di sini lu bisa lihat, ini adalah receiver gue. Receiver ini gue nggak menyarankan pakai yang ini untuk pesawat kecil yang kayak gini. Ini F8 FR2, ini FR Sky. Gue nggak menyarankan pakai yang ini, cuma karena waktu itu ada ini, dan ini bekas si pesawat Gramedia. Ini gue mutilasi, terus langsung aja gue pasang di sini karena gue males. Tapi gue udah siapin, nanti gue tunjukin receiver apa yang gue pakai. Nah di sini ada 2 servo 9 gram. Sebenarnya disuruh pakai 5 gram, tapi gue nggak punya. Gue cuma punya yang 9 gram, dan ini murah banget. Ini kayak lo bisa dapat 5 untuk 150.000. Jadi satunya sekitar 30 ribuan. Terus di sini juga ada kabel untuk switch. Gue sengaja pilih kabel switch biar enak ya, nggak usah copot pasang ini. Karena ini lumayan keras ya, untuk dicopot susah. Jadi gue pakai ini. Terus dia itu menyambung ke ESC. ESC-nya gue ada yang baru, nanti gue tunjukin. Ada juga ini kawat ke servo. Ini gue menggunakan ini. Kalau di sini kebetulan gue ada di Perth di Australia, itu gue ada satu restoran Chinese food gitu. Setiap lu makan itu lu dapat kayak nih bentuknya kayak gini. Nah kawatnya tuh gue ambil, sangat kuat dan sangat mudah dibentuk juga. Kalau nggak ketemu kawat gini, macam-macam kawat lah, yang penting kuat, nggak boleh terlalu lentur. Jadi sebenarnya kalau terlalu gampang dibentuk itu juga nggak bagus. Yang pastiin kuat. Untuk gue ngebentuk ini juga masih menggunakan tang ya. Kalau pakai tangan itu keras banget. Terus di sini oh iya, ini adalah servo horn ya. Ini gue bikinnya pakai kayu. Ngomongin tentang servo horn tadi, lo bisa juga bikin pakai mungkin triplex yang rada tipis gitu, atau balsa juga bisa. Dan ini bentuknya gue nggak asal potong ya, ini semua ada di dalam plan ya. Nah yang ini ada control horn yang lo harus bikin sesuai. Lo cuma perlu bikin 2 doang, jadi kalau kebayang kan lo cuma butuh semacam triplex cuma sebesar ini. Terus gue mau nunjukin ini dia receiver yang gue saranin banget untuk pesawat yang kayak gini. Ini pas untuk 4 channel. Pesawat ini sendiri cuma butuh 3 channel. Ini ada 4 channel. Aduh, lo bisa beli di Banggood. Nanti gue kasih linknya juga di bawah. Oh iya, tadi belum ngebahas tentang baling-balingnya. Baling-baling ini adalah baling-baling yang gue pakai di drone gue juga. Ini ukurannya adalah 50 kali 4,5 kali 3 ya. 1, 2, 3 50. Iya kan, gue pastiin lagi. Iya, 5 kali 4,5. Sebenarnya 50/45 kali 3. Ini dia. Ini murah banget juga. Lu cari aja di Banggood juga. Nih gue mau kasih tahu kenapa gue bilang murah.
karena ini gue dapet ini gratis ya dari Banggood setelah gue membeli gue beli PDB untuk drone. Ini juga nggak seberapa, tapi gue digratisin ini ada berapa set ya, sekitar ada 10 set mungkin ya, 10 pair, jadi satu clockwise satu anti clockwise. Ini digratisin, ini gue bisa pakai di dia juga. Ini ukuran 50-41 ya, lebih kecil tapi sama aja lah menurut gue. Terus kita akan bahas baterai apa sih yang gue pakai. Ini baterai gue, ini salah satunya. Ini ukuran 850 mAh. Ini 2 sel, udah lumayan gelembung. Karena apa? Karena ini ada baterai yang gue dapet dari drone ini ya. Kayaknya ini mirip drone Parrot ya, mungkin ini Parrot kali, gue nggak tahu juga, gue nggak ngikutin. Tapi jadi drone ini jatuh di rumah orang waktu itu. Terus karena orangnya tahu kalau gue main pesawat-pesawatan gini, jadi dia kasih ke gue. Dan kemudian satu-satunya barang yang gue ambil adalah cuma baterainya aja, karena gue males juga ya ngerjainnya. Sebenarnya bisa gue modalin remote lagi, cuma males. Oke, jadi gue ambil ini baterai gratis. Terus ya sebenarnya gue ada beli lagi baterainya. Jadi gue udah beli ini dulu, baru gue sadar kalau baterai dari drone ini gue masih bisa pakai karena konektornya sama GST juga. Yang ini yang biru kan 850, kalau yang kecil ini 750. Kenapa gue pilih 750? Ini sama-sama 2 sel juga. Gue pilih 750 karena baterai ini adalah baterai yang direkomendasikan sama si flight testnya. Atau lu juga bisa menggunakan baterai yang lebih besar, misalkan 550 mAh. Ini 1, 2, 3, ini 4 sel. Ini 2 sel, ini 4 sel. Tuh, lihat ya perbedaannya. Ini berat, jadi kalau lu menggunakan yang ini, lu nggak perlu lagi pakai bebannya ini. Pokoknya nanti diukur aja waktu lu bikin ini. Jangan lupa untuk ngukur CG-nya atau center of gravity-nya. Ini gue udah tandain ya di sini. Di plan-nya juga ada gambar, pokoknya yang sesuatu yang bulat gitu, itu CG-nya. Nah, lo taruh baterai, lo pasang baterai yang bener, terus lo taruh jari lo di bawahnya, di bawah titik ini. Terus dia harus agak ngenuk ke bawah gini. Kalau dia terlalu begini, itu berarti tail heavy, lo harus taruh beban di depannya. Kalau dia udah nukik ke depan ini, itu udah bagus. Itulah yang diharapkan. Oke, terus apa lagi ya? Oh ya, untuk remote emang gue udah punya sebelumnya, itu Taranis X7. FrSky X7 itu juga nggak gitu mahal sebenarnya. Untuk pesawat ini pakai menggunakan remote itu lumayan berlebihan ya. Channel yang kita butuhin tuh di sini cuma 3, tapi di situ lo bisa belasan channel. Artinya terlalu GG ya remote itu. Jadi lo nggak perlu membeli remote yang kayak gitu, tapi cari aja remote yang bisa nyambung ke si FrSky. Ini FrSky D8 namanya, gue lupa. FrSky D8 murah, lu bisa dapet di Banggood, link di deskripsi. Oke, terus apa lagi ya? Oh ya, satu hal dari pesawat ini yang bikin pertama kali gue terbang pertama kali tuh gue jatuh. Akhirnya gue harus sholatip ulang ininya. Itu karena jadi gini, ini sebenarnya di dinamonya ini sudah dibuat agak-agak ada angle-nya gitu, agak miring sekian berapa derajat gitu, gua nggak tahu juga. Nah, tapi gua nggak ngikutin karena gua kayak udahlah gue bikin lurus aja biar lebih bagus. Tapi ternyata lo harus bikin angle, ikutin angle-nya. Ini lo bisa lihat ya, miring banget. Nih, segini miringnya. Ini baru terbang yang bener. Kalau lu lurusin, gue jamin pesawat ini belok langsung turun ke tanah ya. Tapi lo harus ikutin, lo harus percaya sama plannya. Ini agak miring kayak gini. Oke, kayaknya udah itu aja pembahasannya tentang si FT Speedster ini, mini ya. Ini yang ukuran kecilnya. Ada yang full size-nya lagi, ada yang lebih besar. Tapi untuk
sekarang ini gue punya motor ini juga, ini bekas drone gue. Dan berbagai macam komponen yang gue pakai. Oh iya, untuk ESC di sini gue menggunakan Dragonfly 12 ampere. Ini gue dapat dari FPV model, sama dengan motornya juga, itu Dragonfly juga dari FPV model. Sangat-sangat murah, nanti gue cekin harganya, gue taruh di somewhere di sini. Sangat murah. Oke, terus udah sekian gitu aja. Nanti video terbangnya setelah ini. Oke. Dah. Sebelum terbang, ini dia penampakan dari sebelah bawah. Ini sudah ready, udah siap untuk terbang seperti ini nih. Baterainya juga sudah terpasang. Tinggal dinyalain aja switchnya, terus nyalain sebelumnya nyalain remote dulu, baru nyalain pesawatnya, terus udah deh terbang. Oke, jadi ini dia ya, gue di lapangan di seberang rumah gue. Ini ya lapangan sekolahan gitu kosong. Terus di sini ya, gue nggak ngerti kenapa gue diuber-uber sama burung di sini, bisa dilihat. Ya, ini gue terbang dalam keadaan angin yang sedikit banget, anginnya nggak gitu kencang, bahkan hampir nggak ada angin. Nah, gue sengaja incar pagi-pagi karena pesawat ini kan kecil, dan tenaganya juga nggak gitu besar, makanya kalau terbang di angin yang terlalu kencang itu juga nggak enak. Akhirnya gue selalu incar terbang di pagi hari sekitar jam 6 pagi. Menurut gue salah satu keuntungan dari membuat pesawat ini adalah pertama, modalnya kecil, terus juga ini dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Jadi misalkan lu crash, jatuh atau patah, itu langsung bisa di replace ya, langsung bisa diganti. Sedangkan ketika lu beli pesawat yang udah jadi, aduh itu akan ribet banget ya, dan kalau lu perbaiki juga sendiri itu gak akan balik seperti semula. Tapi kalau si pesawat styrofoam ini lo bisa bener-bener rubah seperti semula lagi. Tinggal lu potong-potong lagi aja bahannya, terus lu pasang lagi, udah kelar. Oh iya, di sini juga sempet jatuh. Nih bisa dilihat, gubrak nih, kenceng jatuhnya sampai guling-guling ya. Itu gue cuma perbaikin solatipnya aja, nggak ada yang bener-bener rusak banget atau sampai patah apa gimana, enggak. Itu cuma penyok aja ya, dan gue perbaiki lagi solatipnya, terus gue udah terbang lagi. Enak kan? Ini gue lumayan kaget juga, pesawat ini bisa terbang mungkin lebih dari 10 menit, karena di sini gue terbang 8 menit tapi baterai masih tersisa lumayan banyak, artinya gue masih bisa terbang lagi. Untuk biasanya misalkan gue main drone itu kayak cuma 5 menit baterainya udah mulai gempor. 5 menit menurut gue untuk main RC itu udah lumayan cukup banget, apalagi kayak 8 atau 10 menit atau lebih dari 10 menit, kayak 15 menit tuh rasanya kayaknya udah mau muntah ya. Tapi ini seru banget, pesawat kecil ini kayak bisa tahan terbangnya 8 menit ke atas gitu. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin tentang teknikalnya, gimana cara hubungin elektroniknya, gimana hubungin ESC ke motornya, gimana cara ngebind receivernya, lu bisa tanya di komen-komen di bawah. Terus juga gue akan upload lagi tentang RC lagi. Di sini gue juga udah punya project lagi, FT Panjat. Ini gue akan bikin, terus gue akan review terbangnya juga. Gue akan ceritakan komponen-komponen apa yang gue pakai lagi. Terus gue juga mau bahas simulator gratis untuk belajar RC. Dengan remote X7 lu bisa mendapatkan simulator gratis
Kalau nggak percaya, pokoknya pantengin terus channel gue. Nanti gue akan bahas gimana caranya lo bisa main simulator gratis dengan si Taranis X7. Oke guys, thank you udah nonton semuanya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang tertarik. Jadi lebih banyak orang-orang yang mau main hobi ini. Oke semuanya, thank you. Dah.